Bird part kedua. Presiden J-Slat membuat sebuah festival agar membuat semua orang merasa bahagia. Tapi festival ini tuh pergi ke arah yang sedikit belok. Bukan sedikit belok, berputar 180 derajat dari semua kemungkinan yang terjadi. Festival ini digunakan sebagai eksekusi. Mau tahu ceritanya? Oke, balik. Mari saya jelaskan. Pertama kali, semua orang Fandi, Technoblade, semuanya diundang dan mereka semuanya senang banget. Senang banget karena festival itu tuh jarang banget diadakan. Bener-bener jarang. Dan kita mau ceritain dari sisi Poctopia atau dari sisi Sophia. Mungkin kita akan pelajari dari sisi Lemembak dulu, oke? Jadi setelah hal tersebut terjadi, Tobo, I can say it. I'm in English, right? Okay, so jadi kali ini si Tobo itu menjadi salah satu yang menandatangani namanya sebuah pemberitahuannya. Jadi semestinya aman saja. Oke, sudah memulai persiapan, kita akan pergi ke sisi Poctopia. Sisi Poctopia itu ada sisi Wilbursuit dengan Tommy ini. Mereka berdua itu kan yang dari Lemembak dan akhirnya membuat sebuah kayak grup atau kota bawah tanah bernama Poctopia. Iya, Pok itu ada kepanjangan dan ya politician of gaming. Itu ada nama pemilihan presiden mereka. Aslinya enggak, Pok itu bukan kayak gitu. Dan Poctopia adalah negara bawah tanah. Yang dimana Wilbursuit sudah jadi Wilbursuit sudah menanyakan hal seperti ini. Am I a villain in this story? Salah satu kata-kata yang dimulai dari animasi setpiece. Kalau misalkan pengen nonton, aku kasih linknya di deskripsi yang The Wall karena itu epic banget, coba. Awal-awalnya aja udah epic banget. Lagi lagu gabungin animasinya. Aduh, harus tonton deh. Oke, jadi pokoknya setelah adanya The Fall itu, tepatnya setelah Wilbursuit membangun sebuah kota bawah tanah di Poctopia, Tobo itu jadi spy. Kalau say it, mata. Dan kan tahu apa itu gunanya mata? Mereka mencari informasi. Informasi. Secara diam-diam guys, gak kayak gini. J-Slat, kamu pengennya kayak ngapain gitu. Bukan. Spy itu, mata itu, tugas itu kayak gini. Oh, salah lagu ya? Oh ya. Pokoknya saya tahu film Mission Impossible, nah lagunya itu kayak gitu lah ya. Lagunya Mission Impossible. Dan dia itu jadi spy artinya jadi mata-mata, dan jadi mata-mata artinya tidak boleh diketahui. Dan ternyata J-Slat ini lebih pintar. Jadi Wilbursuit bekerja sama dengan Dream untuk membuat sebuah TNT meledakkan Lemembak. Lemembak ingin diledakkan oleh Wilbursuit. Betul sekali. Dan dengan abah-abah oleh Tobo. Jadi gini, awalnya Wilbursuit itu pengen menghancurkan Lemembak karena dia tuh kayak merasa dia itu penjahatnya gitu. Dia itu bukan orang baik, dia itu protagonis, dia itu villain. Wilbursuit yang merupakan seorang politician baik ini ingin meledakkan negaranya sendiri. Oh my god, ya itu benar-benar menyedihkan banget. Kisah lagi seorang villain. Oke, jadi pokoknya setelah hal tersebut terjadi, maka dengerin dulu ya. Maka si Wilbursuit itu meminta kepada Dream,
maksudnya aku banyak banget TNT gitu ya. Bisa, tapi ada satu syarat, dia mau jadi satu sekutu dengan Dream. Justin Wilberforce mau, tapi Tommy Innit itu menggagalkannya, mencoba mengatakannya kepada Wilberforce bahwa ada satu hal cara lain dengan cara mengundang si diktator Tyranny J-Slot, dan itu dengan cara Tobo menjadi presiden. Jadi Tobo itu menjadi mata-mata dan sekaligus juga jadi orang yang pokoknya pengen deketin si J-Slot lah ya, dan tuh sedikit berhasil, sedikit. Tapi guys, ternyata si Wilberforce tuh bilang gini, percuma J-Slot pasti akan jadiin si Quack Kitty jadi presidennya. Itu kejam banget. Dan mereka pun membahas sebuah rencana. Jadi si Tobo bakal ngomong let the festival begin, atau aliasnya mulai si festival itu. Tapi guys, masih ada tapinya. Sayangnya J-Slot sudah tahu J-Slot mau membunuh Tobo tepat di festival tersebut. Hal tersebut benar-benar terjadi. Akhirnya pun terjadi yang namanya eksekusi. Siapakah yang mengeksekusi dan siapa yang dieksekusi? Yang dieksekusi Tobo dan yang mengeksekusi ada Technoblade. Wait, sebelum kita ngomongin lagi tentang eksekusinya, kita ngomong sedikit mundur tepat pada saat Poktopi. Jadi Technoblade itu mau membantu si Wilberforce karena Technoblade itu I hate government. Dia benci politik dan dia benci, tahu lah ya, dia benci negara The Member. Jadi dia ingin menghancurkannya. Jadi dia bekerja sama dengan Wilberforce. Gitu kan ya, gitu. Jadi si Technoblade itu ditunjuk oleh si J-Slot. Kenapa dari tadi aku pengen ngomong Fuse? J-Slot, dan si J-Slot ini nunjuk si Technoblade buat ngebunuh si Tobo. At the same time, Wilberforce bilang pakai message di Minecraft itu kan ada fitur message yang dimana bisa kamu bikin ngechat gitu secara pribadi, dan si Wilberforce itu mencoba menenangkan si Tobo bahwa si Technoblade itu nggak bakal nyakitin Tobo, nggak bakal bunuh Tobo gitu ya. Soalnya Tobo itu kan istilahnya kan punya 3 canon life. Pertamanya itu udah dihabisin pas perang Independence gitu, sama kayak Tommy ini juga. Dan apakah keduanya akan sama? Si Technoblade dia itu memutuskan untuk menembakkan fireworknya. Tapi pada satu saat juga si J-Slot terkena canon life pertamanya, jadi itu bagus ya. Tapi Tobo kehilangan canon life keduanya yang menyebabkan dia hanya punya 1 canon life that tersisa. Sebelum itu aku ingin jelaskan tentang canon lives itu apa. Canon lives itu sendiri adalah nyawa. Jadi setiap kali story atau role play tepatnya pada saat di SMP dimulai, maka ada yang namanya canon lives. Kalau salah satu karakter mati pada saat cerita itu, berarti 1 canon lives hilang. Dan Tobo hanya punya 2 canon lives. Karena 1 canon lives-nya sudah hancur ketika The War Independence War, yang dimana si Arad ini itu, ya aku lupa bilang kemarin, itu mengkhianati timnya. Nah itu aku lupa ngomong banget, maaf banget kalau misalnya mungkin ada yang nonton dan ngomong jangan hujat aku dulu, aku lupa. Jadi si Arad ini tuh mengkhianati timnya, yang menyebabkan timnya dibunuh oleh Dream dan kawan-kawan, menyebabkan semuanya kehilangan 1 canon life kecuali Erad dan Dream Team itu sendiri. Kejam sekali kau Erad, kejam sekali kau. Tapi sebagai gantinya Erad menjadi seorang raja dari Dream SMP. Dan karena
ada Raja dan SMP, beliau mengikuti festival ini juga bersama dengan yang lain. Oke, lanjutkan lagi. Oke, baik kita lanjutkan. Setelah hal tersebut terjadi, akhirnya Tobo dieksekusi. Jelas Tommy ini marah dan keluar dari persembunyiannya. Yang awalnya Wilbur ingin meledakkan The Member tidak jadi karena dia melihat bahwa Tobo akan dieksekusi. Ya, baguslah. Dan Oxygen tidak pas ada default. Tapi akhirnya pun terjadi pertengkaran antara Tommy ini dengan Technoblade. Mereka versus tengkar. Dan ketika Technoblade bilang bahwa bahasa di seluruh dunia itu adalah kekerasan. The all language is a violence. Wow. Dan bahkan itu pun juga sudah mengubah semua hal yang terjadi. Dan terlebih lagi dia bilang gini. Sekarang ada saatnya untuk menuju to the new plot, to disrupt the member. Nah, betul nggak sih? Pokoknya gitu. Jadi pokoknya dia itu bilang bahwa kita sekarang udah waktunya berpindah plot dan kita akan menuju ke plot kehancuran the member. Halo semuanya, aku Anita Davinson, ini Nagomi, dan kami sudah membuat video part satunya. Kalian bisa aja cari di channel kami. Kalian bisa scroll ke bawah. Oke. Jadi aku pengen banget berterima kasih kepada 75% dari kalian semua yang nonton aku tuh udah subscribe. Tapi yang 25-nya itu enggak. Kenapa kalian nggak subscribe gitu loh? Subscribe ya. Itu kalian tuh harus subscribe please ya. 50% dari kalian semua tuh nggak subscribe dan 25% dari kalian tuh subscribe. Please tekan subscribe itu. Jadikan nomor 1. Aku ingin jadi biar 100% dari kalian semua itu subscribe. Please. Aku juga kayak pengen ID punya 100% subscriber. Dan terima kasih atas 26 subscriber. Ya, gak banyak yang nambah, tapi aku pasti akan lebih banyak membuat konten cerita di SMP dan mungkin sedikit curhat lagi kayak misalnya di episode tentang sebuah organisasi pasukan PAM. Itu juga sebenarnya aku curhat. Ya, dan terima kasih banyak udah mau nonton. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share-nya. Kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa juga. Thank you watching. See you next time. Goodbye. Bye-bye. Woo! Bye-bye. Bye-bye.